Tentang polemik toga papahan. Ya, bagian pembahasan kali ini adalah pengantar bukti yang digunakan sebagai dalil merubah susunan toga papahan. Sebagaimana telah diketahui bahwa belakangan ini terjadi susunan anggota marga di dalam toga atau kumpulan marga toga papahan yang diikrarkan oleh kelompok sosial tertentu di masyarakat toga papahan. Kalau dirunut sejarahnya sebetulnya ya bisa dilihat ya salah satu titik simpul penting dalam perubahan toga papahan bisa dilihat dari sisi terbitnya sebuah buku yang terbit di kelompok sosial Hutaraja Papahan atau keturunan toga papahan dengan judul Hikayat Datuk Ramot tahun 2007 yang lalu. Sebetulnya tentu kalau saya coba amati itu merupakan cikal bakal atau diperkirakan tepatnya cikal bakal ya adanya ya susunan toga papahan versi baru di samping susunan sebelumnya. 1 tahun sebelum pembuatan buku Hikayat Datuk Ramot sebetulnya ada juga susunan toga papahan di kalangan keturunan Hutaraja sendiri, yaitu di pesta Tugu Datuk Ramot sendiri papahan yang merupakan generasi keempat toga papahan yang di dalam catatan saya diperkirakan di sana juga susunan toga papahan adalah lain dari yang terdapat di buku Hikayat Datuk Ramot, karena pada sekitar atau diperkirakan pada tanggal 6 Juli 2006 yang adalah pada pelaksanaan pesta Tugu peresmian dari Tugu Datuk Ramot Papahan, di sana susunan toga papahan yang diperkirakan adalah Hutaraja, kedua adalah Hutanamora, ketiga adalah Lumban Bosi. Tentu tidak begitu lama selang waktunya. Susunan toga papahan ini seperti diketahui ya relevan juga dengan susunan toga papahan yang ada di pesta Tugu Horja Datuk Ranggor di Yaji pada tanggal 18 sampai 20 Desember 1969 di Lubatajung, Desa Papahan Pangaribuan, yang mana juga di dalam pelaksanaan pesta Horja ya Tugu Datuk Ranggor di Yaji tersebut. Adapun tarobo atau silsilah toga papahan adalah Parhutaraja atau Hutaraja, kedua Parhutanamora atau Hutanamora, ketiga adalah Sibosi atau Lumban Bosi, di mana di dalam acara atau event dari Horja Datuk Ranggor di Yaji Papahan pada 16 sampai 20 Desember 1969 juga terbit sebuah buku tentang Datuk Ranggor dan seluruh keturunannya. Di sana juga dikutip bahwa sewaktu pemilihan Kampung Pormin Papahan di Kampung Papahan di era 1928, era masih kolonialisme Belanda, ya susunan toga papahan adalah Hutaraja, kedua Hutanamora, ketiga adalah Sibosi atau Lumban Bosi. Dengan demikian sebetulnya siapa kelompok sosial yang mendalilkan, sebetulnya itulah yang memiliki posisi sebetulnya berkewajiban untuk membuktikan. Berangkat dari hal tersebut kita lihatlah alat-alat bukti yang ada secara umum sebagai pengantar nanti bagi video untuk menganalisis atau menganalisa alat bukti yang digunakan untuk menyusun toga papahan, yang lebih tepatnya yang diduga alat bukti yang digunakan untuk menyusun susunan toga papahan yang sekitar 2 tahun yang lalu saya peroleh salah satu alat bukti atau bukti utamanya yang diperkirakan alat bukti utamanya, dan coba nanti dianalisa di video berikutnya. Saat ini saya mengantarkan alat bukti secara umum dulu di dalam menyatakan sebuah dalil, baik di dalam konteks persidangan atau di luar persidangan yang lazim dilakukan. Jadi
kesempatan ini atau video ini adalah menjelaskan alat bukti di dalam hukum perdata, karena memang silsilah yang atau tarobo yang adalah bagian dari hukum adat adalah bagian dari hukum perdata, yaitu perdata khusus adat. Sehingga kita mengantarkan atau menguraikan alat bukti terlebih dahulu. Yang jelasnya filosofinya, siapa yang mendalilkan ya harus atau berwajib untuk membuktikannya. Itu filosofi atau asas yang penting dikedepankan di dalam hukum pembuktian misalkan. Berbicara masalah alat bukti sebetulnya di dalam hukum perdata, lebih tepatnya di hukum perdata itu diatur di dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan di dalam hukum acara perdata ya memang sampai saat ini ya kita di Indonesia masih menggunakan hukum acara dari perdata dari warisan Belanda, yaitu untuk wilayah Jawa dan Madura menggunakan hukum acara yang perdata yang bernama HIR, untuk di luar Pulau Jawa dan Madura menggunakan RBG. Kalau hukum acara yang digunakan di Jawa, hukum acara perdata yang digunakan sebagai dasar pembuktian di HIR untuk Pulau Jawa dan Madura diatur pada pasal 164 HIR, sedangkan untuk RBG atau di luar Jawa dan Madura digunakan ketentuan misalkan atau kaidah hukum yang terdapat di pasal 284 RBG. Apa jenis-jenis alat bukti dari 3 dasar hukum tersebut? Pertama adalah bukti saksi, kedua adalah bukti surat, ketiga adalah pengakuan, keempat adalah persangkaan, dan kelima adalah sumpah. Itu sebagai alat utama yang digunakan ya di dalam alat pembuktian yang tentunya dimix dengan bukti-bukti alat elektronik yang pada umumnya nanti lazimnya masuk kepada bukti surat misalkan. Berbicara masalah bukti saksi, tentu kita harus memperhatikan bukti saksi ini. Kalau yang dirubah misalkan di generasi pertama atau kedua dari atau ketiga atau kepapahan, ya tentu bisa disimpulkan adalah saksi yang merupakan menjangkau ukuran atau limit waktu yang terjadi pada ratusan waktu yang lalu. Jadi memang kalau berbicara masalah saksi dalam konteks ini kecil kemungkinannya digunakan. Ataupun saksi yang bercerita dari generasi 12, 13, 14 dari Toga Papahan baru dituliskan kesaksiannya, ya tetap itu kita sebutkan sebagai saksi, kualifikasi saksi, katakanlah saksi berupa saksi yang memang ya tidak melihat, tidak mendengar langsung peristiwa hukum di generasi pertama, kedua, atau ketiga atau Papahan, sehingga di dalam konteks hukum ya saksi seperti itu dapat dikategorikan atau dikualifikasir sebagai saksi misalkan adalah testimoni di audito, artinya saksi yang cuma dengar-dengar atau saksi yang cuma tahu ninna tu ninna, artinya tidak bisa mengetahui persis kebenaran dari peristiwa tersebut. Jadi di saksi ini atau bukti saksi ini di samping bisa menceritakan apa yang dilihat atau didengar langsung, atau ada juga dikondisikan atau di framing ya beberapa orang ya dari generasi katakanlah yang diduga dari generasi 12, 13, 14 saling cerita tentang sebuah cerita yang masih masuk sebetulnya testimoni di audito atau dalam persis saksi ninna tu ninna, ya seolah-olah itu dituliskan padahal sebetulnya masih termasuk di dalam kategori testimoni di audito atau saksi yang cuma dengar-dengar dari berbagai cerita, atau kalau di bahasa kerennya di dalam bahasa Batak adalah saksi ya masih kategori ninna tu ninna. Nah, berangkat dari hal tersebut ya kecil kemungkinannya ada saksi, bukti saksi. Sedangkan di urutan kedua adalah bukti di samping bukti saksi adalah bukti surat. Karena itu bagian ini sebetulnya mulai diandalkan di dalam kerangka
memperkuat dalil untuk merubah misalkan toga Pak Pahan atau kumpulan marga Pak Pahan, apakah memiliki landasan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan. Tentu terkait dengan ini juga melihat memang dalam konteks penggolongan hukum dari Belanda dulu, ya memang seluruh masyarakat di era kolonialisme Belanda ya digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu yang masuk kepada golongan hukum barat atau dipersamakan dengan hukum barat, atau mereka yang dipersamakan dengan kelompok timur jauh, atau yang ketiga adalah kelompok pribumi. Tentu ya warga negara Indonesia dikelompokkan ke dalam kaidah hukum atau pemberlakuan hukum pribumi, yaitu hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Memang berbeda dengan hukum barat, memang ya sudah ada di sana, katakanlah ada tentang hukum orang, untuk hukum benda, hukum tentang perjanjian, ada di sana juga tentang hukum pembuktian dan daluarsa. Ada jelas di sana yang dari sisi kolonialisme Belanda sudah ada hukum itu, sehingga nama-nama bagi orang atau nama-nama perorangan sebagai subjek hukum atau nama-nama badan hukum sebagai subjek hukum di era penjajahan Belanda memang ya sudah mulai tertata rapi, tapi dalam konteks bagi warga pribumi atau warga negara Indonesia asli masih berlaku hukum adat. Artinya kecil kemungkinannya dokumen-dokumen yang asli dari ratusan tahun yang lalu sesuatu ditemui dalam konteks hukum adat, karena sebagian besar memang tidak tertulis, tapi tentunya bisa dilihat dalam bentuk tertulis kalau sudah ada makam atau tugu atau bentuk-bentuk rumah, ya karena rumah-rumah di era dulu juga memang selalu ditandai dengan kata-kata ano, atau rumah itu dibuat tahun berapa. Jadi ada nanti alat-alat bukti yang bisa dilihat dari yang kita kategorikan atau dikategorikan sebagai bukti surat atau bukti tertulis. Yang di dalam saat ini ya tentu alat-alat bukti yang gampang dijangkau adalah seperti misalkan ya peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai alat bukti, termasuk juga dalam bukti surat ini, ya kan. Dan juga tentunya ya kalau ada putusan-putusan yang sudah ingkrah atau tidak telah memiliki kekuatan hukum tetap yang terkait dengan tarobo atau silsilah yang lagi dibahas. Sebagaimana diketahui dalam konteks ya masyarakat hukum adat, ya salah satu konvensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 dengan nomor konvensi 169 itu bisa digunakan sebagai salah satu kajian di dalam melihat bukti masyarakat hukum adat. Di mana kalau dilihat dan ditelusuri ya penyusunan peraturan perundang-undangan nasional sebetulnya ada yang terkait juga dengan konvensi masyarakat hukum dan dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Yaitu ya ini terjadi tahun 1989 dengan nomor konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 169, dan pada saat dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya konvensi sudah mulai diakomodir juga di dalam konstitusi, yaitu misalkan di dalam pasal 18B ayat 2 di sana dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang jelas sudah diatur. Kalau dilihat sebetulnya dari tata peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan konvensi itu adalah saling terkait satu sama lain. Sebetulnya dalam melaksanakan kaidah atau undang-undang yang diatur di dalam atau ketentuan pasal 18 ayat B ayat 2 sebetulnya sudah dijabarkan sebetulnya sebelumnya di dalam 2 rancangan undang-undang, yaitu rancangan undang-undang masyarakat hukum adat dan satu rancangan undang-undang wilayah pesisir, khususnya perlindungan masyarakat hukum adat dan hak tradisional masyarakat hukum adat di wilayah pesisir. Undang-undang wilayah pesisir memang sudah diundangkan ya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2014, dan di sana didefinisikan juga sebetulnya kaidah hukum tentang masyarakat hukum adat, sehingga itu bisa digunakan sebagai salah satu acuan di dalam pembuktian masyarakat hukum adat yang di dalamnya tentunya ada silsilah atau tarombo. Di dalam hal ini bahwa rancangan undang-undang masyarakat hukum adat
yang adalah juga sebagai pelaksanaan dari pasal 18 ayat B ayat 2A. Sampai sekarang memang belum diundangkan, tapi kalau dilihat definisi atau cakupan hukum yang terkait dengan masyarakat hukum adat di dalam rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dan juga di Undang-Undang Nomor 1 2014 pada prinsipnya definisinya adalah sama, yaitu mengungkapkan batasan tentang masyarakat hukum yang sama di dalam kriteria yang sama, di mana di sana ada 7 kriteria masyarakat hukum adat, seperti misalkan bahwa kelompok masyarakat di Nusantara yang telah bermukim dalam waktu yang lama di geografis yang sama, kedua memiliki leluhur yang sama, ketiga memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dalam bentuk nanti misalkan perkampungan masyarakat hukum adat seperti Huta, seperti Luban, seperti Sosor, dan sebutan-sebutan lainnya, memiliki hubungan yang kuat dengan ulayaknya, memiliki hubungan kuat dengan sumber daya alam, juga keenam memiliki pemerintahan adat seperti melalui keberadaan raja adat atau raja jolo atau sebutan-sebutan lainnya, dan juga tentunya memiliki hukum adat sebagai kriteria daripada masyarakat hukum adat. Sedangkan tentunya di samping tadi melalui peraturan perundang-undangan atau hukum positif bisa juga sebetulnya dilihat putusan-putusan yang memiliki hukum hukum posisi putusan sudah berkekuatan hukum tetap dalam jurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan yang bisa digunakan acuan yang memang membahas tentang masyarakat hukum adat. Nah, tentunya alat bukti yang lain sesuai dengan ketentuan pasal 1866 dan juga pasal 164 Hayer dan juga pasal 284 RBG. Di samping tadi bukti saksi dan juga terbuka bukti surat dan juga pengakuan, persangkaan dan sumpah, tapi di luar konteks persidangan atau di luar pengadilan yang biasa digunakan adalah bukti saksi dan bukti surat. Walaupun ya terbuka pengakuan juga atau sumpah oleh para pihak. Tapi yang lazim digunakan lain yang dua ini kebetulan untuk saat ini khususnya bukti surat bisa diperoleh melalui kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan taroba atau silsilah, dan juga tentunya dilihat juga putusan-putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyangkut yang ada kaitannya dengan tarobo yang lagi dibicarakan. Jadi itu yang bisa digunakan, dan di dalam pembahasan berikutnya ya akan dicoba dibahas apakah valid atau menggunakan keterangan yang diragukan, apakah sumbernya benar di dalam pembahasan nanti. Coba tentang perubahan susunan toga papahan yang ada, yang coba kelompok sosial masyarakat yang mengelompokkannya pada versi baru di luar ketentuan yang ada selama ini, misalkan seperti susunannya adalah Huta Raja, Huta Namora, dan Lumban Bosi. Tentu itu akan dicoba nanti dibahas di dalam video berikutnya. Ya, saat ini saya mengantarkan alat bukti yang biasa digunakan untuk memperkuat sebuah dalil. Apa dalilnya? Apa bukti yang digunakan? Yang menurut tadi pasal 1866 Kitab Undang Hukum Perdata dan juga pasal 164 HIR dan juga pasal 284 RBG, jelas tadi ada 5 alat bukti yang bisa digunakan. Yang pertama bukti saksi, kedua adalah bukti surat, ketiga pengakuan, keempat adalah persangkaan, dan kelima adalah sumpah. Masing-masing ya penggunaan alat bukti ini dalam praktiknya, khususnya di dalam membahas tentang pembahasan toga papahan di video berikutnya akan saya uraikan nanti. Dan karena memang ya sekitar 2 tahun yang lalu saya juga waktu dalam penelitian saya ya menemukan sebuah alat bukti. Sebetulnya alat bukti ini sudah saya coba juga klarifikasi kepada pihak-pihak terkait utama di dalam penyusunan susunan toga papahan Persibaru.
sehingga nanti supaya lebih objektif ya kita mendengarkan pada video berikutnya. Untuk saat ini saya akhiri dulu sampai di sini. Sekian dan terima kasih.